Kita akan lihat lagi, sudah ada jejak pendapat selanjutnya yang kami lakukan. Dan pertanyaannya adalah, Anda puas dengan kinerja pemerintah menindak perusahaan yang mengganggu atau merusak lingkungan? Kita lihat 69 responden ini tidak puas dengan kinerja pemerintah menindak korporasi lingkungan begitu. Nah ini Prof. Aji, tadi kita sempat bahas juga ya terkait dengan korporasi tadi di segmen sebelumnya. Tetapi negara mengatakan kerap kesulitan kalau menindak korporasi. Dan kita lihat juga berbagai kasus, biasanya kemudian yang mendapat hukuman yang di lapangannya saja begitu misalnya. Tetapi untuk dipucuknya ini sulit begitu. Nah ini jadi kalau kita melihat sebenarnya faktor persoalannya ada di mana? Apakah jerat hukumnya? Atau tadi kembali perilaku koruptifkah aparat negara juga kemudian yang mempengaruhi itu sendiri? Oh ya, kalau saya kebetulan antropolog ya, jadi saya mungkin lihat dari perspektif yang saya mau tawarkan. Alternatif bukan persoalan hukum saja, itu di luar kapasitas saya. Tapi kalau dalam konteks antropologi kita bicara budaya, nah itu ada perbedaan cara pandang. Kalau kita ngomong budaya sebagai cara pandang, ada perbedaan cara pandang antara negara, korporasi, dan masyarakat. Ya, jadi ketika ada satu isu disampaikan, misalnya tadi mengenai kerusakan lingkungan, negara melihat ini misalnya ya sebagai ekses dari perubahan pembangunan yang hasilnya adalah untuk kemakmuran. Perusahaan bilang bahwa kami sudah melakukan macam-macam, hanya teknologi punya keterbatasan. Masyarakat beda lagi. Nah, jadi dari ketidaksinkronan cara pandang atau kebudayaan yang ada di birokrasi, kebudayaan yang ada di perusahaan, kebudayaan yang ada di masyarakat, ini juga bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan yang tadi disampaikan ya. Jadi apakah ini persoalannya hukum semata? Satu hal, penegakan hukum tadi Prof. Arief sampaikan ya. Tapi di sisi lain, cara pandang ini kerap kita lupakan ya. Kerap kita lupakan dalam pembahasan-pembahasan. Padahal kalau kita menggunakan perspektif yang kultural ini, yang budaya ini, barangkali kita kemudian bisa menajamkan perhatian kita di sisi yang mana. Ya. Karena kalau kita bicara budaya kan kita bicara segala perilaku, pertama tentu cara pandang, yang kedua secara perilaku yang kita anggap wajar. Ya. Nah kalau ini sudah diterima, dianggap wajar bahwa yang namanya kerusakan lingkungan adalah ekses dari pembangunan yang maksudnya baik, ya sudah, yang itu wajar-wajar saja dilakukan. Bahwa kemudian perusahaan dalam beroperasi ada keterbatasan, misalnya teknologi, dan kemudian akibatnya adalah environment depletion misalnya, itu dianggap wajar, ya terus aja jalan begitu. Nah, kecuali kemudian kita mengubah cara pandang kita. Sekali lagi, ada perusahaan hukum, tapi ada perusahaan kultural yang menganggap bahwa itu satu kewajaran atau tidak. Satu hal kalau salah, tapi kemudian diulang-ulang dan orang tidak merasa keberatan dengan itu, ya jadi benar. Nah, kan sulit untuk mengubah cara pandang. Nah, persis, karena itu selalu kalau dalam perspektif kami perubahan kebudayaan, perubahan cara pandang memang bukan hal yang mudah. Nah itu memerlukan komitmen yang sangat kuat, leadership, visi ke depan yang sangat kuat, dan terutama adalah konsistensi untuk menegakkannya. Ya, karena kalau kita bicara kebudayaan, perubahan kebudayaan tentu nggak cepat ya, tentu nggak cepat dan itu nggak sesuai dengan harapan kita. Itu harus ada akselerasi. Nah, bagaimana akselerasi dilakukan? Sekali lagi, leadership, visi, dan itu dilakukan secara konsisten. Oke, baik. Jadi harus ada konsisten juga. Konsistensi di sini sangat penting juga begitu ya untuk kalau mengubah kita mau cepat. Kalau kita cara pandang itu kita biarkan berubah secara natural, ya bisa, tapi lama. Dan arahnya kita tidak tahu kemana. Ini berarti untuk jangka panjang begitu ya, bisa lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun untuk bisa mengubah pandangan bisa itu. generasi. Makanya harus ada konsistensi yang ditekankan. Barangkali di sini perlunya kita koridor hukum berjalan ya. Baik. Yang tidak konsisten dapat sanksi. Baik, kita lihat lagi ini sudah ada jejak pendapat selanjutnya yang kami lakukan. Apakah peraturan perlindungan lingkungan sudah memadai? 79% responden menilai peraturan perlindungan lingkungan ini belum memadai. Nah ini Mas Fatun, kalau perlindungan lingkungan dalam konstitusi begitukah, kalau kita melihat begitu, apakah perlindungan lingkungan dalam konstitusi ini tidak dijabarkan dalam peraturan di bawahnya gitu, dalam peraturan turunannya begitu ya? Oke, iya, saya punya 5 hal terkait dengan hal ini. Pertama nih, karena ini momennya pas banget untuk mengatakan selamat Hari Pahlawan. Apa kaitannya sama lingkungan?
karena sekarang abad 21 lawannya udah bukan Belanda dan kolonialisme. Yang menjadi pahlawan itu adalah apa yang sekarang dibilang secara global sebagai environmental defender. Jadi mereka lah yang sebenarnya pahlawan-pahlawan yang hari ini memperjuangkan ruang hidupnya yang dibongkar, diambil, dan mereka harus mempertahankan itu. Dari Sabang sampai Merauke, kita tahu begitu banyak problem-problem yang sebenarnya mereka masuk ke dalam kategori mempertahankan ruang hidupnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini diakui oleh dunia juga, istilah environmental defender ini. Ya. Nah, kenapa ini menjadi penting juga? Kita harus mengakui bahwa pahlawan saat ini adalah mereka yang, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan alam, dan mereka juga melestarikan alam juga, gitu. Dengan praktek-praktek kebudayaan lokal mereka juga. Nah, yang kedua kaitannya dengan environmental defenders ini adalah bahwa sebenarnya undang-undang melindungi mereka. Jadi turunannya dari UUD 45 yang dari pasal 28 dan pasal 33 adalah kita punya yang tadi saya bilang itu UUD 32 tahun 2009 gitu yang menjamin terpenuhinya keadilan gitu. Termasuk juga perlindungan terhadap siapa yang mempertahankan ruang hidupnya gitu. Jadi makanya tadi saya sangat penting banget gimana kita meredefinisikan kembali apa sih yang namanya pahlawan itu sendiri. Nah, yang ketiga akibatnya adalah apa? Orang-orang yang sering melakukan mempertahankan ruang hidupnya ini justru malah kena proses kriminalisasi. Kriminalisasi, betul. Gitu loh. Yang lucunya adalah sebenarnya ada undang-undang yang tahun 2009 ini yang melindungi mereka sebagai pejuang lingkungan, mempertahankan ruang hidupnya. Yeah. Tapi rata-rata dikenaikan oleh pasal yang nggak ada kaitannya sama lingkungan, dan pasal lingkungan ini tidak bisa melindungi mereka. Jadi diimplementasi. Jadi pasal-pasal harus ada penguatan payung hukum lagi. Iya, artinya sih sebenarnya gimana hukum undang-undang tahun 2009 itu justru dipakai untuk melindungi. Gitu. Tapi yang terjadi adalah misalnya kriminalisasi, penangkapan terkait masalah pengambilan lahan dan yang lainnya itu selalu misalnya dikena kriminalisasinya misalnya pasal 162 tentang minerba menghalangi proses produksi atau ekspansi produksi minerba gitu misalnya, itu yang dipakai. Atau misalnya kriminalisasi terkait UU ITE gitu. Jadi persoalan lingkungan tapi dikenakan kriminalisasinya nggak ada kaitannya sama sekali sama persoalan lingkungan. Yang ini yang jadi miss gitu. Nah, itu tiga. Yang keempat, yang kelima sebenarnya Prof. Faju udah sampaikan. Saya yang kelima adalah gini. Jadi persoalan ini tadi kita dari awal sampai akhir menempatkan persoalan antara pemerintah dan lingkungan itu dalam konteks nasional. Seringkali kita lupa bahwa Indonesia tetap harus diletakkan dalam konteks struktural, dia berada dalam konteks global, di mana isu lingkungan secara global ini juga berpengaruh. Artinya banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya datangnya dari arah global yang cukup mempengaruhi. Misalnya dalam konteks masalah perlindungan yang tadi saya cerita tentang kriminalisasi dan yang lainnya, seperti Prof. Arief bilang, masalah perebutan konflik akses ini, seringkali kriminalisasi itu terjadi di saat misalnya investasi masuk dan itu ada penolakan dari bawah. Jadi kita nggak bisa hanya melihat ini dalam konteks nasional, tapi ada problem global struktural yang ini memang jadi semacam tarikan ya dalam isu ini, kira-kira itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.